Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministry. Saya cinta firman Tuhan. Saya pegang Alkitab saya peluk Alkitab saya bahkan mencium Alkitab saya. Saya cinta firman Tuhan, saya suka menyebarkan Injil, saya kagum mendengar kesaksian firman Tuhan yang hidup, dan saya menghormati saudara sekalian yang memberikan waktunya untuk hadir mendengar firman Tuhan, dan saudara yang menonton dari rumah yang juga memberikan waktunya, dan saudara yang melakukannya setiap hari, karena firman Tuhan penuh kuasa. Kalimat yang kita ucapkan yang berasal dari firman bukan kalimat biasa, melainkan kalimat yang memiliki kekuatan kuasa di dalamnya, yang artinya memiliki sesuatu yang kuat yang bisa mengubah hidup kita. Jadi, pertama kita akan membahas tentang kekuatan yang unik dari firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 3, Allah berfirman, Alkitab dimulai dengan Tuhan mengatakan sesuatu adalah hal yang luar biasa, dan semua yang Allah katakan akan terjadi. Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Kata-kata memiliki kuasa sama seperti air dalam gelas ini. Kata-kata memiliki sesuatu yang lebih. Dan kalau itu dari Tuhan, kata itu penuh dengan kuasa yang unik. Kalau itu kata-kata yang tak berarti, tak berguna, fana atau jahat, maka itu juga memiliki kuasa, namun kuasa yang sangat menghancurkan. Kita tahu bahwa kalau orang mengatakan hal baik pada kita, itu bisa menyenangkan hati kita. Dan kalau mereka mengatakan hal buruk pada kita, itu mengecewakan kita, bahkan bisa menyebabkan trauma seumur hidup. Jadi kata-kata memiliki kuasa, dan Tuhan telah memberikannya pada kita, dan Yesus ingin kita percaya, merenungkan perkataannya, dan juga mempraktekannya. Tidak ada yang lebih penting bagi kita dalam perjalanan bersama Yesus daripada belajar untuk mengatakan firman itu dengan berani dari mulut kita sendiri. Karena malaikat, dengar baik-baik, mereka mendengarkan firman Tuhan. Malaikat tidak mendengar keluhanku, tidak mendengar keluhan saudara. Malaikat menghiraukan keluhan kita, tapi malaikat akan membela kita saat kita memuliakan Tuhan. Amin. Kita memiliki buku kecil yang kita sebut buku ungu. Dan ini sebenarnya kekuatan rahasia dari memperkatakan firman Tuhan secara berani. Saudara pasti ingin memilikinya. Kenapa? Biar saya jelaskan. Belajar untuk berperang melawan iblis menggunakan firman Tuhan adalah hal terbaik untuk saudara. Firman Tuhan adalah pedang bagi roh kita. Ini senjata untuk melawan roh jahat. Biarlah dia yang memiliki firman-Ku mengatakannya dengan iman. Yesaya 5 ayat 10 dan 11. Berapa banyak dari saudara yang mengatakan firman Tuhan dengan berani tiap harinya? Baik, itu mungkin hanya sekitar 30%. Kita memiliki banyak jemaat yang akan belajar hal baru hari ini, dan sisanya kita bisa lebih disemangati untuk lebih mengimani perkataan Allah. Amin. Kita bisa mengubah sesuatu lewat perkataan kita. Kita tidak harus percaya bahwa suatu perkataan memiliki arti yang tidak bisa diubah. Ya, saya katakan lagi. Kita bisa mengubah sesuatu lewat perkataan kita. Itu yang Allah lakukan. Ia mengatakan sesuatu dan hal itu menjadi nyata. Ada dalam Roma 4. Tapi yang sering kita lakukan adalah kita membiarkan situasi tetap sama dan mengontrol kita. Dan kita harus berkata, situasi harus berubah. Aku tidak akan membiarkan situasiku mengontrol hidupku karena firman dan kuasa Tuhan lebih besar dari situasiku. Saya tahu ya, saya ada di sini, tapi kadang sulit untuk berbicara dan melakukan hal lain secara bersamaan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada yang mau makan. Mari berpikir, jangan hanya membaca, mari berpikir, hujan turun dari surga, dan tidak kembali. Hujan turun dan menghasilkan sesuatu. Membasahi
biji yang tertanam untuk kita panen. Jadi kita sudah mendapatkan gambarannya. Nyatalah kata-kataku, ini yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Tuhan berkata, jika aku berkata-kata, sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi ketika Allah berfirman. Dan itu kenapa saudara butuh hari libur, dan beberapa sudah melakukannya, untuk datang dan mendengar firman Tuhan, walaupun orang di luar sana tidak mengerti yang saudara lakukan. Saudara sadar pentingnya firman ini, dan ketika acara ini selesai, saudara akan mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai arti dari firman Tuhan. Sesuatu sedang terjadi saat firman disampaikan. Ini yang dikatakan kitab Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dan saya beritahu, saya memiliki iman yang kuat, sehingga ketika saya mengatakan firman itu, bukan saya, tapi firman itu menyembuhkan orang-orang secara fisik, mental, perasaan, kerohanian, keuangan, pergaulan, dan setiap aspek hidup mereka. Dan saya percaya itu karena saya sudah melakukan bagian saya dan saya akan mengajarkan bagaimana menjadi penerima yang lebih baik. Saya punya tujuan, yaitu menolong saudara menjadi penerima firman yang lebih baik. Bagaimana kita menghargai firman dan cara kita menghormati firman Tuhan. Saat saudara ke gereja, jangan berpikir saudara hanya mengisi waktu kosong. Berekspektasilah, saya akan mendapatkan sesuatu. Saat saya mendengar firman, saya akan mendapatkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baik akan terjadi di hidupku. Saya akan berubah, situasiku akan berubah. Masuk gereja dan pahami firman seolah yang saudara lakukan adalah hal terhebat dalam hidup saudara. Jangan hanya main handphone. Maaf, mungkin saya kuno, tapi saya sadar banyak dari saudara membuat catatan di handphone, dan kalau saudara mencatat ayat Alkitab, itu hal yang berbeda. Tapi beberapa orang mengatakan, saya harus menghubungi teman saya dan memberitahu tentang firman ini. Ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu orang lain, ini waktu untuk saudara pribadi. Ini waktu untuk saudara menerimanya. Kita tidak seharusnya terlambat ketika dengar firman di gereja, dan jangan pulang lebih awal, atau saudara berdiri dan pergi ke toilet. Saya juga butuh untuk ke toilet saat saya di mimbar, tapi saya tidak pernah melakukannya. Walaupun saya ingin sesekali pergi meninggalkan mimbar, pergi mengambil minum atau menghubungi seseorang atau melakukan hal lainnya, tetapi saya tidak pernah sekalipun melakukannya selama 40 tahun berkhotbah. Amin. Dan saya sedang membantu pendeta saudara. Saya tidak mau saudara melakukan ini hanya ketika saudara menghadiri acara saya. Saya mau saudara tetap mencatat walaupun berada di rumah. Saya tetap mau saudara mencatat saat saudara di gereja. Mari belajar menghormati firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita semua. Kata-kata yang keluar dari mulutku. Jadi, saya yakin kalau mulut saya adalah mulut Tuhan, maka kata-kata yang keluar dari mulut saya mempunyai kuasa seperti yang dikatakan Yesaya 55. Saya percaya ketika kita mengimani perkataan Tuhan dari mulut kita, jangan melihat anak saudara dan bilang, kamu tidak akan berubah. Jangan pernah melihat orang lain dan berkata, kamu tidak akan berubah. Itu adalah hal terburuk yang bisa saudara lakukan ke orang lain. Ketika saudara makan bersama, jangan bilang, suamiku tidak akan berubah, anakku tidak akan berubah. Yang harus saudara katakan adalah, saya doakan mereka, saya percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup mereka.
Saudara tahu, percuma kita duduk mendengarkan firman di gereja dan punya lemari buku rohani dan semua aktivitas rohani lain kalau kita tidak serius melakukan firman-Nya dalam masalah dan perkatakan iman kita saat situasi menekan hidup kita. Saya beritahu saudara, berkat saudara mungkin sudah dekat dan iblis hanya mau saudara untuk menyerah kepada situasi. Firman Tuhan akan mengubahkan sesuatu saat seseorang mengatakannya. Firman itu menghukum, meyakinkan, memberi semangat, dan menyelamatkan. 622 orang memberikan hidupnya untuk Yesus. Sesuatu terjadi. Mari kita katakan sesuatu terjadi di sini. Saya beritahu saudara, kalau saudara tidak mengerti apa yang terjadi di sini dan berkata, saya tidak mengerti kenapa orang-orang bersuka cita dan bertepuk tangan, ada apa dengan dia? Saya tidak mengerti. Saya tidak peduli kalau saudara bingung. Saudara ada di sini. Duduk di tempat ini, saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat lain. Saudara tahu kenapa? Karena kita membawa pengurapan dan hadirat Tuhan. Jadi di sini saudara tidak merasakan tekanan dan godaan iblis seperti di tempat lain. Terang Yesus ada di sini, tidak ada kegelapan di sini. Dan ini tempat yang damai. Ketika saudara berada di gereja, saudara hanya perlu duduk dan menyerap semua pengurapan yang diberikan. Jangan pernah bersikap, saya ingin cepat selesai karena saya lapar. Saudara tahu kalau saudara seperti itu lebih baik tidak datang. Saya beritahu, kalau saudara mau mendapat lebih dari pendeta saudara, maka perhatikan, doakan mereka, dan bersemangat. Amin. Karena iman saudara akan membuat orang lain merasa lebih baik. Ayo, miliki keinginan dari sini. Miliki keinginan menggunakan iman saudara. Saudara berkata, Tuhan, aku menunggu jawabanmu hari ini. Aku ingin Engkau membebaskanku dari belenggu ini. Firman-Mu berkuasa. Bicaralah melalui pendetaku. Bicaralah melalui guruku. Dan saudara siap menunggu. Jangan hanya datang dan berkata, oh, saya dengar sesuatu. Saya hanya sedikit bergurau, tapi ini harus disampaikan. Amin. Jelas tidak banyak orang yang melakukan ini, tapi hal ini makin sering terjadi dan saya sayang saudara, tapi itu mengganggu. Saudara pasti terganggu kalau saya melihat HP ketika di mimbar. Terdengar konyol bukan? Terdengar sangat konyol. Oke, lihat Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Mari katakan lagi, firman Allah adalah hidup. Makanya saudara bisa datang ke sini, tapi tidak ada sesuatu yang saudara harapkan. Dari sini hanya terseret, tapi musik di sini, penyembahan, kegembiraan, atmosfer, dan firman itu semua memiliki kehidupan yang mampu mengubahkan setelah selesai. Saudara punya harapan, merasa lebih baik, dapat kekuatan yang baru. Penuhi dirimu dengan kebaikan. Perkataan Allah adalah hidup dan berkuasa, menghasilkan sesuatu, berguna, menyemangati, dan efektif. Jadi saya katakan, firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara, mengikis sifat buruk dalam hidup saudara. Amin. Itu memberi semangat.
dan efektif, lebih tajam dari pedang bermata dua, menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sampai bagian yang terdalam dalam diri kita. Mengekspos, menyaring, menganalisa, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan adalah hidup dan membawa kekuatan dalam kehidupan. Tuhan punya kekuatan, Tuhan terdapat pada perkataannya, dan itu permanen. Dan kata permanen berarti sesuatu yang ada dalam diri manusia yang tidak akan hilang. Jadi, ketika saudara bilang, Tuhan berkata ia akan menyediakan yang saya butuhkan, perekonomian saudara akan berubah. Saudara tidak lihat sekarang, tapi sesuatu terjadi. Sekarang kalau hari Senin saudara bilang, saya adalah pemberi, karena firman-Nya berkata ia akan memenuhi kebutuhan saya sesuai dengan kehendak-Nya. Mari berpikir seperti anak kecil. Bagaimana jika saat itu malaikat datang dengan jawaban doa saudara? Tapi besoknya, saudara makan bersama teman saudara yang sedang depresi, yang berlangsung selama 20 tahun yang tidak mau berubah. Bukan teman saudara yang harus saudara temani, karena mereka hanya menjatuhkan saudara. Dengan cara membahas masalah saudara lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, sampai saudara berkata, ya kita memang miskin dan kita tidak akan berhasil dalam hal apapun. Saya tidak bisa membeli ini, tidak bisa membeli itu, bla bla bla. Maka malaikat akan berkata, whoops, kembali. Ayo, kita berpura-pura, tapi ini kenyataannya, oke? Dan mungkin hari Rabu saudara menyaksikan tayangan saya dan berkata, oh ya benar, saya harus percaya kepada Tuhan dan menyembahnya. Ia akan menyediakan bagiku. Dan malaikat kembali lagi. Amin. Mari kita berdiri teguh kepada kepercayaan kita akan firman. Tuhan mencintai saudara, ia memiliki rencana yang indah. Saudara adalah bukti kebenaran Tuhan ketika saudara teguh dalam Tuhan. Ia ingin mengerjakan hal baik, ia adalah penyedia bagi saudara. Kalau saudara memberi dan terus memberi, dan terus memberi, saudara harus punya tuaian. Nah, Yakobus pasal 1. Siramlah bibitmu dengan firman Tuhan. Setelah selesai acara ini, saya berdoa dan berharap saudara mengucapkan firman Tuhan dengan lebih berani dari sebelumnya. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Ayo kita mulai, inilah caranya kita menerima firman itu. Terimalah dengan rendah hati, lemah, lembut, firman yang tertanam dan berakar di dalam hatimu. Saya suka ini, mengertilah ini, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebagai orang percaya, kita telah lahir baru. Roh kita telah diperbaharui. Tuhan hidup dalamnya, kekudusan ada dalamnya, penyucian ada dalamnya, banyak hal baik dalam roh kita, tapi jiwa kita masih berantakan. Saya berbicara tentang ketika kita lahir baru. Saya masih memiliki sifat buruk, yaitu kepahitan, penolakan, dan susah mengampuni walaupun sudah diselamatkan. Jiwa juga merupakan pikiran, kemauan, dan perasaan saudara. Semuanya itu perlu diselamatkan. Dan hanya bisa melalui proses pengudusan. Tuhan telah menguduskan kita lewat Kristus, tetapi Roh Kudus yang memproses sedikit demi sedikit melalui firman Tuhan dan akan menolong kita memperbaharui pikiran dan tingkah laku kita sehingga kita mampu berubah. Itu tak akan terjadi tanpa semua firman Tuhan. Maka itu kalau saudara berpikir untuk bisa ke gereja saat Natal, Paskah, dan mungkin Thanksgiving, dan saudara tertidur selama 20 menit khotbah, ya ampun.
Saya ingat saya pernah menghadiri gereja dan itu acara organisasi besar yang religius. Saya tidak tahu kenapa mereka mengundang saya. Dan saya duduk di sebelah para pendeta dan para dokter dan saya berpikir, apa yang saya lakukan di sini? Mereka bertanya, berapa lama yang saya butuhkan? Pertama-tama saya tidak merencanakan itu. Saya hanya ingin berkhotbah. Saya suka saat mereka bilang, saya suka acaramu. Mereka bertanya berapa lama kamu akan berbicara. Saya jawab 1 jam. Mereka sangat terkejut dan berkata, kita hanya punya 20 menit. Dan Dave akan menjawab, kalau kalian hanya punya 20 menit, kalian harus bisa mempersiapkan dia lebih cepat karena pembukaan dia lebih lama dari itu. Karena ketika saudara lapar, saudara tidak mau makanan ringan. Saudara ambil makanan pembuka sambil menunggu makanan utama datang. Kita perlu makan. Amin. Siapa yang tidak? Itu masalah kita. Sekarang lihat ini yang saya suka. Mari lihat Yakobus 1:21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat. Sekarang, bagaimana sikap kita saat datang dan terima dengan rendah hati? Dengan kata lain, saya butuh ini. Saya tidak peduli apa temanya hari ini, saya butuh ini. Saudara tahu, kalau saya beritahu tema saya malam ini, beberapa dari saudara tidak akan kembali. Karena berpikir, saya tidak butuh ini. Kita butuh semuanya. Tidak ada yang tak dibutuhkan. Saya tidak peduli seberapa sering saudara tandai, bukan berarti saudara tidak membutuhkannya lagi. Walaupun kita sudah mendapatkan hasil yang bagus, kita tetap membutuhkannya karena kita perlu untuk diingatkan dan disegarkan kembali berulang-ulang kali. Jadi bersikaplah benar. Banyak yang berkata, apa yang akan kamu khotbahkan? Itu tidak penting, saudara membutuhkannya. Kita tidak bisa memilih, kalian tahu. Bahkan saya akan memberitahu saudara tema malam ini untuk melihat berapa banyak dari saudara yang berani mendengar. Harga diri dan rendah hati. Sekarang saya tahu berapa banyak Kristen sejati. Silakan kumpulkan orang-orang paling angkuh, paling sombong, dan terlalu percaya diri yang saudara kenal dan bawa mereka ke sini. Berilah makanan, mereka senang kalau diberi makanan. Dan dengan rendah hati dan lemah lembut, terimalah firman ini. Saya perlu ini, saya perlu ini. Terimalah firman ini. Sekarang, hormatilah firman, agungkanlah firman, biarkan firman ini bekerja dalam saudara. Jangan pernah saudara menganggap remeh pengurapan di gereja dan pergi begitu saja sambil berpikir, saya tidak dapat apa-apa. Walaupun saudara belum mengerti, saudara tetap dapat. Karena firman Tuhan penuh kuasa. Ada sesuatu yang menarik dalam Alkitab yang sering diucapkan pada Mazmur 119. Dan kalau saudara belum pernah mempelajari Mazmur 119, ini tugas saudara. Ini tentang kuasa firman Tuhan. Seluruh kitab Mazmur, 166 ayat bercerita tentang kekuatan firman Allah. Ini adalah kitab yang menakjubkan, yang akan mengajarkan dan menyemangati kita. Maka salah satu yang dikatakan Mazmur 119. Sebagai contoh, 119 ayat 56. Inilah yang kuperoleh sebagai karuniamu dan upahku, bahwa aku memegang titah-titahmu. Ia berkata, imbalanku adalah melakukan firman-Mu. Lihat, ketaatan bagi Tuhan adalah imbalan. Hidup dengan ketaatan adalah imbalan karena kita akan merasakan kepuasan dari melakukan hal yang benar.
Dan ini yang saya suka. Ini diterjemahkan dengan sangat spesifik. Ini yang kulakukan dengan firman itu. Saya dengar, saya terima, saya kasihi, dan saya patuhi. Saya suka itu. Saudara tahu firman Allah tentunya sangat penting bagi kita. Dan akan membawa kesembuhan bagi kita, akan menuntun kita, memberi pengetahuan dan kebijaksanaan. Saya percaya kapanpun kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya, kita harus datang dengan segala rasa hormat. Saya percaya bahwa kuasa firman dapat mengubah aspek apapun yang perlu diubahkan dalam hidup saudara. Maka saya mengajak saudara untuk mencintai dan mencintai firman Allah, dengarkan, terima, cintai, dan taati.